Kita sudah membahas beberapa karakter Rasulullah yang menyenangkan itu. Mari kita mulai kali ini kita membahas kepribadian yang berempati dan suka menolong. Orang Islam yang mendapatkan kepribadian seperti Nabi Muhammad SAW pasti tampil dengan kepribadian yang menyenangkan. Karena kepribadian semacam itu dia disukai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan orang-orang yang berhubungan dengannya dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Orang yang berperilaku seperti Rasulullah itu pasti disukai oleh orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan keluarganya, rekan kerja, partner bisnis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, orang yang berperilaku seperti Rasulullah akan mengalami kehidupan yang baik, ditandai dengan ketentraman hati, keharmonisan sosial, dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita membangun kepribadian seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dengan cara mulai dari membangun pola pikir kita, menjaga tutur kata kita, dan menjaga perilaku atau tindak tanduk kita, supaya apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran maupun ajaran Rasulullah SAW. Ada beberapa ciri khas kepribadian Nabi Muhammad SAW, antara lain, satu, suka mendoakan orang lain; kedua, berpenampilan yang menyenangkan orang lain; ketiga, suka memberi kepada orang lain; keempat, menyayangi orang lain; kelima, melindungi keselamatan orang lain; keenam, berempati dan suka menolong; ketujuh, ramah dan rendah hati; kedelapan, menghargai pendapat orang lain; sembilan, bersedia memberi nasihat ketika diminta; dan kesepuluh, bersedia meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Insya Allah masih ada lagi beberapa, tapi kali ini kita siapkan 10 ini. Yang saya sebutkan tadi mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mari kita lanjutkan dengan kepribadian yang keenam yang kita bahas, ya, yaitu kepribadian yang berempati dan suka menolong. Dalam pergaulan, baik di lingkungan kecil maupun lingkungan besar, kita umat Islam perlu berempati kepada orang lain untuk membangun rasa kebersamaan sambil menghindari perselisihan dan pertikaian. Kemudian rasa empati itu kita tindak lanjuti dengan tindakan menolongnya untuk menghilangkan penderitaan di kalangan masyarakat. Apa itu empati? Karena empati itu pembahasan di ranah psikologi, saya mencoba ambil dari internet saja, yaitu dari Psychology Today. Menurut Psychology Today, empati adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan berbagi pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kita ketika ketemu orang lain, kita berusaha mengenali bukan hanya nama, tapi kita pelajari juga latar belakangnya. Dengan begitu kita berharap kita bisa memahami kepribadian dia, kita bisa memahami pola pikir dia, dan kita bisa memahami, bisa mengerti perasaan apa yang sedang dia rasakan itu. Dengan empati, kemudian kita tindak lanjuti dengan menolongnya kalau dia sedang dalam keadaan kesulitan. Ya, jadi dengan empati, kemudian kita berusaha menolongnya. Menolong itu artinya mengurangi penderitaan orang itu, memperkuat hubungan antar manusia, silaturahim, dan meningkatkan semangat kerja. Jadi ketika kita memahami orang lain, jangan secara negatif. Secara negatif itu misalnya mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain. Bukan. Tapi kita ingin memahami dia secara utuh, latar belakangnya apa, keluarganya bagaimana, terus kemudian penghasilannya bagaimana, kehidupannya bagaimana, dan sebagainya. Terus kita
bangun semangat di dalam diri kita untuk melaksanakan perintah Allah untuk bersilaturahim, menjaga hubungan. Nah, kalau kebetulan dia sedang dalam kesulitan, kita pikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan itu. Kalau kita bisa membantu dengan tangan kita, dengan kegiatan kita, kita bantu. Kalau kita tidak bisa dengan tenaga kita, waktu kita, misalnya terbatas, dengan saran. Ya. Nah, dengan begitu, hubungan antar manusia, antara kita dan dia, itu menjadi makin hari makin baik, dan akan terbangun kerjasama. Ya. Nanti pelan-pelan akan terbangun hubungan antara kita dengan dia, baik hubungan itu persaudaraan maupun hubungan bisnis. Ya. Dalam hal empati, Rasulullah SAW memberi kita keteladanan yang baik sekali, yang sangat layak kita tiru, kita ikuti jejaknya. Empati beliau itu digambarkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nah, ini kan empati ini. Rasulullah merasa berat bila umatnya, sahabatnya, atau siapapun mengalami penderitaan. Siapapun, ya, siapapun. Jadi kalau kita bilang siapapun mengalami penderitaan itu misalnya kalau kita mempunyai atau menguasai suatu negara, kita lihat ada negara yang diintimidasi, yang dibully oleh negara lain. Nah, kita itu punya empati. Kita punya tenggang rasa. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Bukan lalu kita jauhi atau kita musuhi. Justru kita tolong. Kita tolong supaya dia tidak dibully oleh negara lain. Kemudian Rasulullah itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Menginginkan keimanan dan keselamatan. Hubungannya keimanan dan selamat. Kalau kita itu beriman kepada Allah, insya Allah kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasulullah itu juga punya belas kasihan. Lagi beliau itu penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi ini gambaran empati yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berangkat dari situ, Rasulullah tindak tanduknya itu semuanya mencerminkan ini. Misalnya ketika perang itu kalau bisa tidak membunuh, nggak usah membunuh. Kok bisa perang tidak membunuh? Coba perang Rasulullah di tahun ke-8. Rasulullah memimpin pasukan sebanyak 10.000 lebih untuk menyerbu Makkah. Tapi pesan beliau, jangan ada pertumpahan darah. Terus diaturlah berbagai cara. Misalnya tentara tidak diberitahu mau berangkat perang kemana. Makkah itu ada di selatan Madinah, tapi Rasulullah mengelabui masyarakat dengan menyuruh seseorang, coba kamu naik bukit ke sana. Bukitnya itu berada di utara Madinah. Tanpa ada instruksi tindak lanjut, udah tengok saja. Nah, dengan tindakan itu orang mengira bahwa wah, ini perang kita itu ke utara ini, mungkin melawan Romawi gitu. Tapi ternyata ke selatan, ke Makkah. Terus sampai di Makkah, beliau negosiasi dengan pimpinan Makkah, Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan dipengaruhi dan berhasil supaya dia pulang memberitahu kepada rakyatnya kalau Muhammad dan tentaranya datang ke Makkah, kalian semuanya tutup pintu, semua berada di rumah, jangan keluar dari rumah. Boleh masuk rumah sendiri, boleh masuk rumah Abu Sufyan, boleh juga ke rumah Allah, Masjidil Haram, dan aman kamu.
Rasulullah masuk dengan pasukannya, nggak ada perlawanan dan menang, ya, memenangkan tanpa pertumpahan darah. Ada sih perlawanan kecil yang menimbulkan korban, tapi pimpinan yang melawan tadi akhirnya masuk Islam juga. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu juga layak diteladani dalam kesukaan beliau menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Seperti apa? Memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau ada orang yang punya hutang nggak bisa bayar, dibayarin. Dan menghibur orang yang sedang bersedih. Jika kita selalu bersedia menolong orang lain, maka kita menjadi orang yang paling bermanfaat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bermanfaat, kan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau kita ingin bermanfaat oleh orang lain, caranya gimana? Menolong. Kalau kita menolong orang lain, pasti bermanfaat. Maka kita itu jangan berorientasi duit melulu. Misalnya ada orang minta tolong begitu, Bapak dulu ngomong, kamu membayar saya. Gitu kan. Ini kalau di kalangan orang-orang yang profesional itu suka ngitung-ngitung harga, menilai diri, ya, menilai keahliannya. Ya, ada misalnya waktu itu yang saya pernah dengar, nilai saya itu 1 jam $1.000 Amerika. Terus karena dia menilai semacam itu, kalau ada orang konsultasi dengan dia, dijamin, ya, pakai jam, 1 jam $1.000. Itu padahal orang konsultasi itu kan minta bantuan untuk menganalisa kelemahan perusahaanku ini apa, kelemahan kasusku dalam hukum ini apa, kemudian bagaimana caranya menghadapi ini. Nah, itu baru menyampaikan problemnya saja itu sudah dihitung jamnya. Nah, kalau seperti itu bukan bermanfaat. Itu ya lahiriah sepertinya bermanfaat, tetapi itu kan transaksi. Ya. Nah, namanya menolong itu tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang ditolong. Imbalannya kita harapkan datang dari Allah. Nah, jika kita selalu bersedia menolong orang lain, maka kita akan menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan sekaligus kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau kita selalu bersedia menolong orang lain, kita berarti bermanfaat untuk orang lain. Dan sekaligus Allah mencintai kita. Coba sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Hadis ini pernah saya kutip di waktu kita membahas yang pertama kali dulu. Yaitu menyenangkan orang lain. Ini bagian dari itu, tapi ya poin kita adalah kelanjutannya. Ini perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah membuat orang lain suka. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan hal-hal yang memberatkannya. Apa yang memberatkan dihilangkan. Au taqdi anhu dainan. Ini contoh meringankan atau menghilangkan beban orang lain, itu membayari hutangnya, membayari hutangnya. Saya sisipkan sedikit cerita. Dulu saya pernah bercerita kepada teman kita hadir di sini. Saya mohon maaf saya tidak menyebut namanya. Saya pernah cerita ada seorang yang mempunyai mobil angkot, punya sendiri. Tapi dia penghasilannya dari situ. Saya menganggap dia orang miskin karena cerita di surat Kahfi, Nabi Musa bersama dengan Khidir itu menaik perahu. Nah, perahunya itu menurut Khidir dimiliki oleh orang-orang miskin. Nah, dimiliki oleh orang-orang miskin. Berarti orang miskin bisa saja memiliki perahu atau kapal untuk angkutan umum. Nah, angkot itu juga untuk angkutan umum. Saya menganggap dia miskin. Orangnya
kebetulan saat itu menderita sakit kanker tapi masih bisa bekerja. Mobilnya rusak. Montirnya itu mengatakan kepada saya bahwa ini repot ini. Orang ini masih punya hutang pada toko onderdil 600. Ini kalau diperbaiki butuh lagi 300. Kalau mau ngutang lagi nggak enak sama tokonya. Jadi kalau kita bisa membiayai ini, dia bisa kerja, dia bisa mendapatkan penghasilan untuk konsumsi keluarganya. Kalau kita tidak perbaiki, dia akan makin miskin. Dia nggak punya biaya untuk keluarganya. Saya cerita kepada salah satu teman kita, langsung dikasih 900. Kok 900? Ini kebutuhannya 300 untuk bengkel ini. Ya, kan dia punya utang 600. Masya Allah, saya terharu, ya, terharu dengan teman itu. Mudah-mudahan Allah merahmati teman itu, ya, dan itu didukung suami istri. Kemudian saya lanjutkan hadisnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan kelaparan dia. Jadi memberi makan. Dia lapar, kita kasih makan. Terus Rasulullah menerangkan tentang kepribadiannya. Wala an amsya ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahran. Sungguh kalau aku berjalan-jalan dalam rangka membantu menyelesaikan kesulitan saudara saya. Saudara ini berarti saudara iman, siapapun. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini. Masjidku ini berarti Masjid Madinah selama 1 bulan. Coba, kita sholat di masjid kita di sini, dibanding dengan sholat di Masjid Madinah, itu berlipat-lipat pahalanya. 1000 kali pahalanya. Beriktikaf juga begitu. Sedangkan Rasulullah mengatakan menolong orang lain lebih beliau sukai daripada beriktikaf di Masjid Madinah selama 1 bulan. Berarti betapa besar pahalanya itu. Nah itu makanya ini kita pakai sebagai motivasi. Mari kita itu bangun semangat kita untuk menolong orang lain. Supaya kita bisa menolong orang lain, kita bangkitkan motivasi dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar itu mungkin ada pamrih dari orang lain. Kalau dari dalam, kita bangun rasa empati kepada orang lain. Dengan empati itu kita akan termotivasi dari dalam untuk menolong orang lain. Secara umum Allah itu menganjurkan kita menolong orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita namanya menolong orang lain itu hanya di kriteria itu. Kebaikan dan ketakwaan. Tidak menolong dalam perbuatan dosa atau perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu misalnya, minta duit dong untuk beli rokok. Rokok itu membuat dia makin sehat atau malah mendatangkan penyakit? Mendatangkan penyakit. Oh, buruk itu. Enggak mau. Nah, jadi karena itu dia akan menggunakan duitnya untuk merusak dirinya sendiri, itu buruk. Jadi Allah mendorong kita untuk menolong orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan, sambil melarang kita menolong orang lain dalam perbuatan dosa dan perbuatan buruk. Termasuk perbuatan buruk itu bermusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silakan kalian tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalimat ini termasuk yang dibaca oleh santri kita Yazdan tadi. Kemudian agar kita bisa menaruh simpati kepada seseorang, kita perlu mengenalinya. Kita tidak akan bisa berempati kepada orang kalau kita tidak mengenalinya. Nah, mengenali itu tidak terbatas hanya mengenali nama saja. Rasulullah itu mengenal para sahabat itu sekaligus disertai dengan latar belakangnya. Luar biasa. Kalau kita paling kenal itu kenal nama.
Jadi kita perlu mengenali orang lain, tidak hanya namanya saja, tapi juga mengenali lebih dalam, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang kehidupannya. Jika kita misalnya mengetahui latar belakangnya sebagai seorang yang baik dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya, tapi dia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, kita berempati kepadanya dan mencari cara untuk membantunya dalam mengatasi kesulitan tersebut. Nah, anjuran untuk mengenali itu Allah perintahkan di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, addressnya itu Allah memanggilnya manusia, bukan hanya orang yang beriman. Semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami telah menciptakan kalian terdiri dari pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok. Bukan untuk bermusuhan, tapi lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kita itu kelompok satu dengan kelompok lain itu berbeda. Satu orang dan orang lain berbeda. Memang Allah membuat kita itu berbeda. Supaya apa? Kita ini nggak ada yang sempurna. Karena kita nggak ada yang sempurna, kalau masing-masing berbeda, maka yang punya kelebihan bisa menolong yang mempunyai kekurangan. Jadi memang dibuat begitu. Maka kita harus mengenali orang lain supaya kita bisa mengetahui kelebihan dia apa, kekurangannya apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, ini self-esteem, harga diri itu mesti kita bangun berdasarkan ketakwaan, jangan berdasarkan yang lain. Berdasarkan yang lain itu kekayaan. Kita sekarang ini kan menghormati orang kaya, menghormati orang berpangkat. Karena kita punya kecenderungan menghormati orang kaya dan orang yang berpangkat, mereka suka merasa hebat begitu. Orang yang merasa diri hebat itu fokusnya pada diri sendiri. Kalau orang mau empati, perhatian kita itu lebih ke orang lain. Tentu tidak melupakan diri sendiri, ya, tidak melupakan diri sendiri, tapi banyak perhatian dicurahkan untuk orang lain. Jadi kalau kita bisa seperti itu, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan orang yang paling kaya. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan alim itu mengetahui, khabir juga mengetahui, mengenali. Cuma alim itu kalau untuk manusia, ya kalau untuk manusia alim itu mengetahui dengan ilmu. Kalau khabir, ilmu dengan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Khabir dari khobar, kabar gitu. Jadi Allah itu mengetahui dengan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sisi gitu. Kemudian dengan mengenali lebih jauh mengenai seseorang, misalnya mungkin kita bisa menjadi tahu bahwa dia orang itu dan keluarganya dalam keadaan kurang makan karena keterbatasan penghasilan. Ya, kan seringkali orang itu menjaga harga diri, orang yang miskin itu berusaha ketika keluar itu tampil dengan baik, pakaiannya bagus, disetrika, tapi orang lain nggak tahu, ya, dia pakaiannya kok itu melulu, begitu kan? Bagus, bersih, itu melulu. Itu kalau dia tampil bagus dan bersih, itu untuk menjaga harga diri supaya tidak direndahkan, karena umumnya masyarakat kita itu merendahkan orang yang tidak berharta. Nah, dengan berbekal rasa empati, kita bisa menjadi terpanggil untuk membantu mereka yang kesulitan makan seperti itu. Terpanggil, aduh ternyata orang ini ada kesulitan untuk memberi makan kepada keluarganya. Lalu terus kita tergerak untuk memberi makan dengan berbagai cara. Rasanya tidak layak ya kalau kita seorang mukmin, perut kita lah kenyang,
Tapi kita melihat teman kita, sahabat kita, atau tetangga kita itu kurang makan, nggak layak. Orang mukmin itu mesti tegang rasa. Nggak boleh kita kenyang sendiri, orang lain lapar. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu jaya'. Bukanlah orang mukmin itu yang dianya kenyang, sedangkan tetangganya lapar. Nggak bisa. Ini saya jadi ingat ada cerita teman. Ini kalau saya mengulang-ulang ini ada yang tidak suka, itu kan sudah pernah diceritakan. Iya, tetapi kita kan tidak semuanya pernah mendengarkan itu. Ada teman yang adiknya itu tinggal di Amerika Serikat, di negara Washington, bukan Washington DC, di kota Seattle, ibu kota Washington itu Seattle. Dia di sana semangat Islamnya luar biasa, anak-anaknya semua diberi nama-nama Islam, terus ada pengajian untuk siapa saja. Nah, ada orang bule yang ikut bergabung, lalu terus senang dan masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam ini, perempuan, setiap hari dia tinggal di apartemen, itu dia membagi makanan kepada tetangganya di apartemen. Terus kalau dia tidak ingin mengganggu orangnya, ditaruh aja di depan pintu. Sampai orang-orang itu pada heran. Suatu saat ada kesempatan ketemu, kenapa sih kamu selalu ngasih makanan kepada kami di depan pintu? Oh iya, saya ini orang Islam. Orang Islam itu nggak boleh kenyang, tapi tetangganya lapar. Aku kan tidak tahu keluargamu lapar atau kenyang. Karena aku tidak tahu, ya udah aku taruh aja biar kalian tidak lapar. Oh, itu semangatnya luar biasa. Nah, jadi termasuk menolong orang lain adalah menghindarkan dia dari kelaparan. Lagi, menolong orang itu gimana? Termasuk menolong orang lain adalah menghindarkan seseorang dari kezaliman oleh orang lain. Kalau kita melihat ada seseorang dizalimi itu seperti dibully ya. Orang yang dizalimi perlu ditolong agar terbebas dari kezaliman. Terus yang menzalimi gimana? Orang yang menzalimi juga perlu ditolong. Karena orang yang menzalimi itu dia terancam siksaan neraka. Jadi kepada yang menzalimi kita menolongnya agar dia selamat dari neraka. Karena kita ingin menolong, maka cara kita melerai itu baik. Tidak dengan cara maki-maki atau marah-marah, enggak, tapi dengan cara yang baik. Rasulullah menganjurkannya, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan menzalimi atau dizalimi. Rasulullah mengatakan begitu. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Rasulullah, saya paham kalau aku menolong orang yang sedang dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruh? Bagaimana kalau ada orang yang menzalimi, bagaimana cara saya menolong dia? Rasulullah menjawab, tahjurhu minadz-zulmi. Kamu mencegah dia dari perbuatan zalim. Fa inna dzalika nasruh. Itulah cara menolongnya. Ya. Jadi kalau ada dua orang bertikai, bercekcok, kita tahu yang satu menzalimi, yang satu dizalimi, kita pisah, tapi dengan niat menolong dua pihak. Ya. Yang dizalimi kita tolong supaya tidak diteruskan kezaliman kepada orang ini, dan yang menzalimi juga supaya dia menghentikan kezalimannya, supaya selamat dari siksa neraka. Terus jika ada dua pihak yang sedang bertikai dan masing-masing berusaha untuk membunuh yang lain, ini kan ada orang suka berantem, saling berusaha untuk membunuh, ya, ketahuannya misalnya membawa senjata. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk melerai dari pertikaian itu. Terus cara menyelesaikannya sambil dibantu mencari solusi perdamaian. Allah menganjurkannya begini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma
Kalau ada dua kelompok orang mukmin yang saling berperang, ingin membunuh, maka damaikanlah mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu tidak mau dilerai, maka hajarlah, kasihlah pelajaran yang tidak mau berdamai. Yang tidak mau berdamai, kasih pelajaran sampai dia atau mereka sadar untuk mengikuti ajaran Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau sudah mau dilerai, mau menanggalkan semangat bertikainya, udah damaikan bil adli wa aqsitu, dengan cara-cara yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang tegas dalam keadilan. Ya. Jadi kalau ada dua orang, sang satu menzalimi, yang satu dizalimi, kita bantu dua-duanya. Kalau kita mendapatkan mereka sudah bertikai, maka kita lerai. Nah, kalau mereka saling membunuh, maka kita berusaha untuk menundukkan yang membangkang untuk didamaikan. Ini saya jadi ingat ketika Irak tiba-tiba menyerbu Iran. Iran waktu itu baru saja melakukan revolusi, merebut kekuasaan dari bonekanya Amerika. Ya, Shah Iran itu kan bonekanya Amerika. Mereka merebut kekuasaan melalui revolusi, terus membuat tatanan baru. Belum kuat tatanannya itu diserbu oleh Irak. Seharusnya tetangga-tetangga Irak yang Muslim, tetangganya kan Muslim, ada Saudi Arabia, ada Kuwait dan sebagainya. Seharusnya mereka melerai. Tapi yang terjadi apa? Kan dua-duanya orang Islam, orang Iran Islam, Irak juga Islam. Yang terjadi Saudi Arabia dan negara-negara sekitarnya mendukung Irak dengan memberi persenjataan dan sebagainya. Ya, menjadi makin runyam sampai perangnya 8 tahun. Ini kan tidak Islami. Ini kan tidak Islami. Kalau Islami mengikuti Al-Quran, jangan terus mendukung salah satu. Apalagi Irak itu yang agresif. Dia melakukan agresi ke Iran. Itu tidak melaksanakan ayat ini. Kemudian, menolong orang lain juga bisa dilakukan dengan membela orang yang lemah, dengan cara ikut serta dalam peperangan untuk mengusir kelompok yang menjajah, yang lemah. Jadi ada suatu negara yang menyerbu negara lain, biasanya negara yang mau menyerbu itu merasa diri kuat, dan yang diserbu itu dianggap lemah. Nggak mungkin ada negara mau menyerbu negara lain yang dirasa sama kuatnya atau bahkan lebih kuat. Nggak mungkin. Amerika nyerbu Cina, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena sama-sama kuat. Tapi kepada negara-negara kecil, Afghanistan diserbu, Irak diserbu, Libya diserbu, Venezuela diculik kepala negaranya, Iran diserbu. Karena dianggap semuanya lemah. Karena merasa berhasil, di Irak berhasil, di Afghanistan berhasil, tetapi kalah sebenarnya mereka. Ya, berhasil, tapi kemudian ternyata Iran tangguh. Kalau dulu tahu setangguh itu kan tidak berani. Bagaimana kalau kita mau menolong? Jadi menolong itu juga bisa dengan cara membela orang yang lemah. Dengan cara itu berarti ikut serta di dalam peperangan. Ini mohon maaf kalau kita negara yang berbeda, kita tidak bisa ikut perang, ya, karena kalau kita ikut perang untuk negara lain itu kewarganegaraan kita akan dihapus. Ya. Nah, kalau misalnya sama-sama di satu negara, maka orang yang dizalimi, orang yang yang diserbu itu dibela. Nah, ini kasusnya dulu
ada suatu negara, sebenarnya waktu itu belum negara ya, konsep negara belum ada. Ada suatu daerah yang ditinggali oleh suatu suku bangsa, kemudian diserbu oleh bangsa lain. Nah, seperti kalau di hutan-hutan, di daerah yang hutan-hutan itu kan suka suku yang sedang kelaparan, mencari makanan, kalau tidak ada lalu menyerbu suku lain yang mempunyai cadangan makanan banyak. Nah itu kalau ada penyerbuan semacam itu, kita membela yang diserbu, karena yang diserbu itu berarti kelompok yang lemah. Nah caranya gimana? Ya kalau kita, misalnya kita berada di negara yang sama atau di daerah yang sama, kita membela mereka dengan cara berpartisipasi di dalam perang. Ini contohnya waktu itu semacam itu. Ya, ada bangsa lain atau suku lain menyerbu suatu daerah, terus banyak orang mengungsi, lalu di pengungsian itu mereka yang mengungsi biasanya itu yang orang-orang yang merasa kuat dan melawan tetapi kalah. Ya. Orang yang lemah seperti wanita dan anak-anak biasanya dibiarkan aja karena mereka tidak melawan. Nah, orang-orang yang terusir itu lalu membangun kekuatan untuk menyerang yang menyerbu, yang agresi, yang melakukan agresi untuk membela orang-orang yang lemah, yaitu para wanita dan anak-anak. Nah, ini Allah mempertanyakan kepada orang-orang Islam yang tidak ikut. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kenapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang lemah, termasuk para laki-laki, wanita dan anak-anak. Laki-laki yang lemah itu orang-orang tua. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Yang mereka berdoa minta kepada Allah, Tuhan keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya, penguasanya itu zalim. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Berilah kami pelindung dan berilah kami pertolongan. Nah, ini zaman sekarang ini yang terjadi itu di Palestina. Di Palestina itu kan diserbu, terus kemudian daerahnya dikuasai, penduduknya dibunuhin. Nah, orang-orang laki-laki yang kuat mesti bangkit membela yang lemah. Maka kalau di antara mereka ada yang melawan, itu mereka melawannya di jalan Allah. Kalau mati syahid. Nah, mati syahid. Tetapi yang namanya penjajah merasa benar, mengaku benar, maka mereka menganggap orang yang mempertahankan daerahnya ini disebut teroris. Ya, kita tahu di dunia internasional, bahkan sampai di PBB, orang-orang yang membela negaranya dianggap teroris, organisasinya dianggap organisasi teroris. Karena dianggap teroris maka tidak boleh menerima bantuan. Bahkan ya sampai sekarang mereka masyarakat umumnya pun anak-anak juga tidak boleh menerima bantuan. Orang-orang Indonesia ada beberapa yang partisipasi mau memberi bantuan lewat kapal, naik kapal, kemudian dicegat, nggak boleh. Itu zalim. Terus orang-orang yang membeli makan, ya itu termasuk menolong orang-orang yang lapar. Nah, pemuda-pemudanya daerah situ berjuang angkat senjata, itu perang di jalan Allah. Bisa juga menolong orang yang dizalimi itu dengan cara menyingkirkan atau menjauhkannya dari jangkauan orang yang zalim. Maksudnya begini, kalau ada seseorang yang baik, kemudian dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, terus orang yang baik ini dibantu. Ya, seperti dulu pernah terjadi di Indonesia, ada tokoh-tokoh yang lantang pidatonya itu mengkritik pemerintah, lalu terus diuber-uber, ada yang sempat dipenjara, ada yang tidak sempat dipenjara, lalu terus disingkirkan. Caranya gimana?
udah kamu belajar di Amerika, aku carikan beasiswa. Pergi ke Amerika untuk menghindari kezaliman penguasa. Ya, itu juga terjadi. Nah, menyingkirkan semacam itu termasuk menolong. Ya. Ini saya tidak usah menyebut nama. Ada orang-orang yang semacam itu lalu disingkirkan dari kezaliman penguasa. Ini contohnya di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh pasukannya atau tentaranya Fir'aun untuk dibunuh. Karena waktu itu Nabi Musa dengan tidak sengaja memukul seseorang yang sedang bertikai dengan orang Bani Israel, dipukul pakai tangan kosong, meninggal dunia. Lalu karena dia dianggap telah membunuh, maka dia akan dibunuh. Nah, kalau menurut Allah itu tidak sengaja, jadi tidak dianggap dosa besar. Terus ketika dia dikejar-kejar, ada orang yang mencari dia keberadaan di mana, lalu diberi nasihat. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang laki-laki dari pinggiran kota. Aqsal Madinah itu kota yang jauh. Itu kalau mungkin di sini itu kita bilangnya sabab. Sabab itu pinggiran kota. Yas'a dengan tergopoh-gopoh, dengan berlari-lari. Dia mengatakan, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Musa, pasukan-pasukan negara diperintah untuk membunuh kamu. Fakhruj, keluarlah kamu dari sini, dari Mesir. Inilah kaminan nasihin. Aku benar-benar memberi nasihat kamu. Jadi supaya kamu selamat pergi dari sini. Akhirnya Nabi Musa yang masih muda itu meninggalkan Mesir, jalan ke utara, akhirnya nyebrang gerbang Laut Merah sampai ke Madian. Nah, di sana dia selamat selama 10 tahun tinggal di sana, terus diambil mantu, dijodohkan dengan anaknya orang yang menampung dia. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita itu menolong orang lain itu sama dengan ikut berpartisipasi dalam usaha Allah untuk menjamin rizki atau meringankan beban manusia. Allah itu berjanji akan menjamin rizki siapapun, manusia, bukan hanya manusia sebenarnya, juga termasuk binatang. Anggaplah Allah itu menjamin manusia. Nah, ketika Allah menjamin rizkinya manusia itu, Allah melibatkan makhluknya untuk berpartisipasi. Ya. Contoh misalnya, bayi baru lahir itu nggak bisa dia mencari makan sendiri. Dia nggak tahu mencari mana yang bisa dimakan, mana yang bisa diminum. Terus Allah membuat air susu ibu itu keluar. Sebelum bayi ini lahir, air ASI itu tidak keluar. Tapi begitu dia keluar dari kandungan, air susu keluar. Nah, jadi Allah menjamin rizki bayi ini melalui ibunya. Orang-orang miskin itu juga dijamin rizkinya oleh Allah. Lewat mana? Lewat orang kaya. Lewat orang kaya. Jadi kalau kita merasa kaya, merasa punya harta lebih, aku ini sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rizki yang dijamin oleh Allah untuk orang itu. Aku mau jadi perantara gitu. Jadi aku mau jadi perantara. Kalau orang yang tidak beriman, dia pikirannya ya dia miskin, salahnya sendiri. Kenapa dia dulu nggak sekolah? Kenapa dia dulu malas? Misalnya begitu. Ya sekarang kalau dia nggak dapat kerjaan, rasakan sendiri. Nah, itu dia pikirannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, tidak mikiran orang lain. Nah, dia anjurkan oleh Allah memikirnya itu hubungan kita dengan Allah. Allah kan menjamin rezekinya orang itu. Kebetulan orang itu mencari pekerjaan sulit. Itu anaknya banyak. Nah, aku ingin menyalurkan, ingin menjadi penyalur rezeki jaminan Allah kepada dia.
Nah, kalau kita menjadi penyalur, yang namanya penyalur, kan harus ada yang disalurkan. Nah, yang disalurkan itu kan datangnya dari Allah. Kalau kita menyalurkan dana itu kepada orang yang dijamin oleh Allah, nanti Allah mengucurkan dana untuk kita yang menjadi perantara. Ya, ibaratnya kalau pipa, kita ini jadi pipa, terus kerannya ke keluarga yang miskin. Atau kerannya itu kepada anak-anak yang sedang belajar. Ya, anak-anak yang sedang belajar. Terus, kalau kita merelakan diri menjadi pipa, Allah menjaminnya kan pada anak-anak yang belajar, kepada orang-orang miskin, supaya bisa sampai di sana kan mesti lewat pipanya. Kita dengan sukarela, aku mau jadi pipanya Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang-orang itu. Jadi dengan begitu, kemiskinan seseorang itu adalah ujian bagi kita. Kita terpanggil nggak melihat orang yang kelaparan itu, melihat orang yang kepengen belajar tapi tidak punya dana, terpanggil nggak? Nah, Allah itu menguji kita. Kalau kita terpanggil, kita ditambahin rezekinya dan juga diberi pahala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami menjadikan sebagian dari kalian itu sebagai ujian untuk sebagian yang lain. Jadi adanya orang miskin itu ujian untuk orang yang kaya. Kamu tergerak nggak? Gitu. Terus atas firun, apakah kamu sabar? Sabar itu artinya kamu tangguh di dalam melaksanakan tugas Allah. Ya, tetap melaksanakan tugas Allah. Tugasnya apa? Antara menyalurkan tadi. Wa kana rabbuka basira. Allah itu melihat kalian loh. Ya, Allah itu melihat kalian. Kalian mau nggak menolongnya? Dengan demikian, menolong orang lain sama dengan menolong Allah di dalam melaksanakan janjinya. Ya. Dan Allah berjanji akan menolong siapapun yang menolongnya. Ya. Ringkasnya, kalau kita menolong orang lain, itu sama dengan menolong Allah di dalam melaksanakan janjinya. Dan kalau kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah kalau berjanji tidak akan mengingkari. Ya ayyuhalladzina amanu innansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Kalau kalian mau menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Berarti kan syarat. Allah menolong kalian, syaratnya apa? Kalian menolong Allah. Menolong Allah itu artinya membantu Allah atau berpartisipasi di dalam melaksanakan janjinya Allah. Nah, kalau itu kalian laksanakan, Allah membuat kalian sebagai orang yang tangguh, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan kedudukanmu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mendorong kita untuk membangun perasaan empati. Empati itu adanya di perasaan, maka itu harus kita bangun. Membangun empati, membangun perasaan itu harus dimulai dengan pola pikir. Pola pikir yang benar adalah pola pikir yang nyambung dengan Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah, itu kita jadikan pola pikir, terus kita bangkitkan semangat berpartisipasi itu dengan menolong orang lain. Nah, perasaan yang muncul dari pola pikir tadi itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk membantu orang lain. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan terbaik dalam berempati dan dalam menolong orang lain. Menolong yang dianjurkan hanya dalam kebaikan dan ketakwaan. Membangun sikap empati dimulai dengan usaha mengenali orang lain berikut latar belakangnya. Pertolongan bisa diberikan dalam bentuk memberi makan, membayari hutangnya, menghindarkan kezaliman, melerai pertikaian, atau membela kelompok yang lemah. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang bermanfaat, yang siap membantu orang dalam mengatasi kesulitannya. Amin.